不！Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Chief Spirit Master Part 7. Atau juga kita akan melanjutkan perjalanan dari Dali untuk menjadi kepala guru jiwa. Oke lah, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini, kita diperlihatkan Lau diperintahkan Dali untuk masuk ke gulungan surgawi. Sementara itu, Dali menghalau serangan yang datang. Kemudian, Dali pun teringat kata Serigala Roh bahwa pedang Tiangi yang akan membantu Dali menyerap sebagian energi. Terlihat serangan Dali membuat energi itu berbalik. Lalu di dalam gulungan surgawi, Lau dan Serigala saling mengejek kembali. Di situ Dali meminta Serigala setelah keluar bawakan Dali ramuan untuk digunakan. Akan tetapi tiba-tiba saja Dali melihat seperti pasir hisap yang di bawahnya terdapat banyak monster. Di sisi lain, Kuzi dan kelas lainnya bertemu dengan sosok monster. Terlihat di situ Chen Yong membuat pertahanan, dikarenakan ia memiliki pertahanan yang kuat di antara para murid lainnya. Sontak saja mereka semua pun melawan monster tersebut. Bisa terlihat di situ salah satu murid kalah hanya dengan satu serangan dari monster itu. Monster itu pun langsung saja menyerang mereka bertiga. Mereka bertiga pun bekerja sama menjebak monster itu. Namun ternyata jebakan itu tak mampu untuk menahannya. Sementara itu, Dali melawan salah satu monster dan ia pun berhasil mengalahkan salah satunya. Setelah hal itu, Dali menyadari ini adalah harta karun tingkat tinggi yang menyerap aura dengan sendirinya. Kembali kepada Kuzi dan yang lainnya, terlihat di situ para murid lain diteleport oleh Master Aula utama. Tersisa hanya Kuzi dan si gendut. Kuzi pun langsung saja tak terima akan hal itu. Lalu si gendut pun bertanya ini benda apa. Sontak saja Kuzi langsung mendekati monster itu dan ia bilang ini adalah wayang besar pertempuran. Tapi tiba-tiba saja monster itu bangun kembali. Sementara itu si gendut justru kabur begitu saja. Di situ Kuzi langsung dihajar oleh monster tersebut. Tapi ketika monster itu akan menyerang Kuzi, justru malah monster itu menghilang. Di sisi lain, Dali melawan dua monster sekaligus. Namun, di saat ia mengalahkan salah satu monster lagi, tiba-tiba saja muncul Master Aula utama. Bisa terlihat ia memarahi Dali dikarenakan ia merusak wayang besarnya. Kata Dali itu adalah jarahannya. Dali pun langsung saja menyerang Master Aula utama. Akan tetapi, semua serangan Dali terbaca. Dali pun heran akan hal tersebut. Kata Master Aula utama itu adalah karena reputasinya. Di situ ia memarahi Dali kembali dikarenakan ia membongkar ketiga wayang besarnya. Terlebih lagi hanya ada 8 boneka yang ada di seluruh arai kunci emas 8 gerbang. Terlihat di situ Dali tahu bahwa dia adalah master di aula utama. Ia pun langsung terkaget dikarenakan master begitu kecil. Dan ia pun meminta kembali boneka yang tadi dikalahkan Dali. Akan tetapi kata Dali ia tak perlu menyerahkan jarahan seperti yang dikatakan oleh Guru Uding. Sontak saja hal itu membuat master menangis. Di situ master menawarkan jika Dali mengembalikan bonekanya, Dali akan diajarkan ke dunia rahasia untuk berlatih selama 2 tahun. Dali pun mengingat kata Kyu, jika Master Aula utama menawari latihan di dunia rahasianya, lebih baik menolak saja. Dan jika Master ingin Dali menunjukkan titik akupunturnya di seluruh tubuh Dali, Dali juga harus menolaknya kembali. Dali pun menolak tawaran pertama. Akan tetapi tawaran kedua yaitu titik akupuntur, Dali menerimanya. Tiba-tiba saja muncul penentu Asu.
Terlihat di situ Penatua Su menjebak Dali dalam teknik rahasianya. Diketahui ia juga punya urusan dengan Dali, dikarenakan Dali mengambil pedang Tianggang yang sebelumnya sudah ditebus. Ternyata tadi Penatua Su menguji bakat Dali. Kata Penatua, Dali memiliki bakat langka dalam pedang Dao. Penatua pun menawari Dali belajar ilmu pedangnya. Ditambah lagi menjadi murid pribadi Penatua Su. Penatua Su mengatakan keterampilan Penatua Su termasuk 10 besar di dunia. Penatua juga akan membantu memilih teknik akupuntur untuk berlatih pedang. 难得一见的剑道奇才，而且你又学过我的御剑，你位列当世前10，待我帮你选取一个最适合。 Di situ Dali pun menolak tawaran Penatua Su. Tapi Penatua pun meyakinkan Dali kembali. Tapi lagi-lagi Dali bilang Kuzi mungkin lebih cocok menjadi murid Penatua Su. Dali juga mengatakan tentang Kuzi yang ingin menjadi master pedang. Penatua pun akan mempertimbangkan tentang Kuzi. Namun di saat Penatua Su akan pergi, ia mengatakan kepada Sozu, yaitu master aula utama, diketahui adalah wanita berusia 140 tahun. Berhentilah menjadi gadis kecil lagi. 姑娘骗人了。 Lalu Penatua pun melapor pada Istana Lord bahwa Dali rela memperlihatkan akupuntur di sekitar tubuh Dali. Bahkan dengan teknik rahasianya tak bisa mendeteksi aura Dali. Dikatakan oleh Raja, Dali memang punya banyak rahasia dan hanya putra Sidang Tian yang dapat menjelaskan misteri ini. Terlihat di situ Raja juga menanyakan tentang penyelidikan ujian gunung. Penatua mengatakan itu adalah salah satu jenderal iblis Kaisar Helong yang turun tangan, tapi dengan bantuan pedang rohnya dan gulungan surgawi dapat menekannya. Kata Penatua, ia berpikir Dali bukanlah pembuat onar, dan dia benar secara alami. Raja pun menyuruh Penatua pergi kembali pada Dali dan master aula utama. Di situ master mengatakan ia tak perlu melihat titik akupuntur Dali untuk mengajarkan Dali tekniknya. Namun Dali mengatakan ia tak bisa pergi ke dunia rahasia bersama master aula utama. Di situ master aula pun mengatakan Dali tak perlu pergi ke sana, asalkan Dali mau memberikan bonekanya. Diketahui ternyata master aula utama ingin pergi bersenang-senang, dan Dali disuruh untuk menjaga dua dunianya. Di situ Dali akan memberikan boneka tersebut jika master aula utama memberikan rahasia tentang dunianya, yaitu dunia rahasia ada 4 kata. Namun master aula utama tak tahu apa-apa. Ditambah lagi jika orang-orang dewan tertinggi tahu akan hal ini, ia akan mendapat masalah. Sontak saja Dali pun mengingat tentang orang dari Mahkamah Agung. Lalu ketika Dali akan menyerahkan boneka itu, Dali ingin mengetahui tentang dunia rahasia kultivasi. Ditambah lagi juga tentang dewan tertinggi. Pada akhirnya master aula utama pun akan memberikan satu jawaban untuk Dali. Dali pun langsung bertanya di mana ia bisa menemukan dewan tertinggi. Kata master aula utama, dewan tertinggi organisasi yang mengelola perbatasan dan tidak ada yang pernah menemukan mereka. Diketahui mereka hanya bisa keluar ketika terjadi sesuatu pada dunia Palarel. Kemudian Dali pun mengembalikan kembali bonekanya. Dali pun langsung saja pergi begitu saja. Di sisi lain, Kuzi mengatakan kenapa master aula utama belum memilihnya. Namun tiba-tiba saja muncul Penatua Su. Di situ Penatua meminta Kuzi memperlihatkan titik akupunturnya, dikarenakan Penatua akan mengajari Kuzi beberapa teknik hebatnya. Sontak saja Kuzi senang akan hal tersebut. 易爆棚的自信，还真是异于常人。 Kembali pada Dali yang selesai berlatih kultivasi dengan Senzu. Dikatakan oleh Senzu, yaitu master aula utama, Dali adalah murid agungnya. Lalu master pun mengatakan dengan bilang Dali adalah seorang murid yang hebat. Dali mengatakan sepertinya sudah selesai seleksi. Lalu muncullah Master Xian. Ternyata hal itu dipantau langsung oleh Raja. Sementara itu di aula para murid sudah kembali, dan guru kelas C menanyakan apa yang didapatkan oleh Chen Yong. Kata Chen Yong, ia diajari teknik kulit yang mengeras. Sementara itu Nurin diajarkan oleh master aula utama, yaitu mengajari Nurin membuat es. Diketahui Nurin bisa mengubah elemen air menjadi es. Lalu muncullah kembali Kasino, yaitu murid kelas B. Ternyata ia mendapat skill master departemen emas, yaitu guru Kayang. 宋科如何？先生名叫开阳。开阳先生， Kembali pada Dali yang menanyakan apakah Tuan Xian disuruh Guru Ding untuk membimbingnya. Akan tetapi Guru Xian datang untuk melihat Dali.
Lalu Guru Xian pun menyuruh Dali mengeluarkan jarum rohnya. Dali pun ragu akan hal itu. Namun Tuan Xian mengeluarkan paksa jarum roh milik Dali. Ternyata ayah Dali adalah kakak laki-laki tertua dari Xian. Sontak saja Dali heran akan hal tersebut, dikarenakan pamannya yaitu Sude tak pernah mengatakan itu. Dikatakan oleh Tuan Xian, Sude pria yang tak berperasaan, ditambah lagi ia pengkhianat. Kata Guru Xian, Dali telah mengalami waktu-waktu yang sangat sulit. Diketahui selama perang 300 tahun yang lalu, saudara Xian tak memberitahu bahwa Dali juga disegel. Ditambah lagi mereka juga tidak tahu kemana ibu Dali pergi. Namun kata Dali ia baik-baik saja. Kemudian kita diperlihatkan flashback 300 tahun yang lalu ketika Dali dibebaskan. Ia juga mengingat ayahnya yang pergi dikarenakan akan melakukan sesuatu. Kemudian tiba-tiba saja Dali pun tidur di luar yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Di saat itu muncul 3 orang pemuda. Mereka pun langsung saja membangunkan Dali. Ketika itu Dali pun langsung saja pergi dan mencari ibu dan ayahnya. Namun ketika Dali berjalan, ia melihat Lao. Di saat itu Lao belum menjadi kontrak rohnya. Terlihat di situ Lao dikejar-kejar elang. Dali pun langsung saja menyelamatkan Lao. Ditambah lagi Dali juga membunuh elang tersebut. Setelah hal itu muncullah 3 orang pemuda lagi. Mereka pun bertanya kenapa Dali membunuh elang bosnya. Kata Dali elang itu hanya pingsan. Akan tetapi bos pemuda itu tetap saja meminta ganti rugi kepada Dali. Dan Dali pun langsung saja dikeroyok oleh 2 pemuda tersebut. Tapi tak lama setelah hal itu ada orang yang bilang bosnya akan mengganti rugi soal elang. Terlihat di situ Lao menghampiri Dali dan ia bilang apakah dia masih hidup. Tanpa sengaja Lao juga menyentuh darah milik Dali. Kemudian Dali pun pergi ke tempat makan, akan tetapi justru ia diusir. Di saat Dali terlempar ke tanah, ia bertemu kembali dengan Lao. Di situ Lao mengatakan dikarenakan Dali telah menyelamatkannya, Lao pun menyuruh Dali untuk mengikutinya. Diketahui saat itu Lao sudah menjalin kontrak roh dengan Dali. Sontak saja Dali pun terkejut akan hal itu. Ternyata roh kontrak tersebut terjalin ketika Dali menyelamatkan Lao. Terlebih lagi Lao juga tak sengaja menyentuh darah Dali. Diketahui ternyata Lao kabur dari tuannya dan menjadi roh kontak pertama bagi Dali. Kemudian mereka pun masuk ke dapur yang terdapat banyak makanan. Tentu saja bersambung di part 8 dan seterusnya. Oke, ini adalah Chief Spirit Master part 7. Dan pasti kita akan melanjutkan kembali ke part 8-nya karena memang ini masih ongoing dari Chief Spirit Master. Jadi untuk menunggu episode tersebut datang, kita pasti akan melanjutkan kembali dari Perfect World dan juga Wanji Pasen kalau sudah ada season 2-nya ya. Oke lah, sebenarnya cukup ya. Silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.